Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar coding lagi ya. Nah, kali ini kita masih akan meneruskan function yang ketiga, part tiganya ya. Ya mungkin langsung saja ya. Jadi kemarin itu yang function 2 itu, yang part 2 kita sudah belajar tentang inbuilt function sama function yang bisa kita buat gitu ya. Sama ada kita belajar argumen, parameter, sama buat program di dalam function. Kalian udah tau lah ya, kalau mau cek aja di yang part 2. Kita itu aku lagi belajar arbitrary argument ya. Ya jadi di sini mungkin kita bisa pakai ini dulu biar kelihatan ya. Nah, di sini itu kita belajar arbitrary argument dan kita pakai kalau kita nggak tahu berapa argumen ya yang ada di dalam ini ya. Ini kan ada 4 argumen, 1, 2, 3, 4. Misal aja kita nggak tahu gitu ada 4. Jadi kita tinggal pakai tanda kali gitu ya buat because we don't know how many argument are passed or we don't want to write all of them. Jadi capek kan kalau misalnya buat argumen, misalnya di sini ada parameternya itu ada 100, kita buat argumen juga 100. Jadi kita tinggal pakai ini aja ya, tanda plus before the argument. Di samping parameter, maksudnya ini parameter, ini argumen. Suka kebalik oke ya. Ya kita lanjut. Dan di sini aku juga belajar variable scope. Jadi variable scope itu ada yang namanya global variable sama yang local variable. Di sini kita belajar yang global dulu. Jadi contohnya kayak gini ya global variable. Kita buat variable, terus kita buat function nih, terus kita printnya tapi pakai variable yang di luar function. Dan itu bisa ya. Ini saya nggak ada outputnya kayaknya. Terus kita juga print juga di luar function juga bisa. Ya bisa lah kalau andaikan misalnya function ini nggak ada ya bisa gitu ya. Breakchem, greeting ini jadi itu global variable. Terus yang di sini juga ada meaning of local variable. Jadi sama kayak tadi kita buat variable value-nya welcome. Terus kita buat function yang kita ganti nih greetingnya. Ganti value variable greeting jadi is awesome. Ya, change the value terus kita print dan keluarnya, dan ini bisa karena dia itu global variable ya. Terus dari luar juga dia ininya beda, nggak is awesome ya, tapi tetap welcome. Jadi welcome to Brightchem gitu ya. Dia ini efek dari change the value-nya cuma di dalam function doang gitu. Ya jadi seperti itu. Kalau misalnya ini nggak ada ya tetap welcome. Tapi ini diganti jadi Brightchem is awesome value-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini dicontohin kalau misalnya kita buat variabel terus pakai di luar function gitu ya. Jadi error. Misalnya nih ya, nama variabelnya name ini terus value-nya ini sing. Jadi kita buat variabel di dalam function, terus kita pakai variabel yang di dalam function itu di luar function. Jadi dia bakalan error. Ya seperti itu doang ya. Ini kenapa outputnya Dix ya? Kan sing ya. Ya nggak tahu lah ya. Jadi kita nggak bisa panggil variabel yang dibuatnya di dalam function. Dan di sini ada solve-nya ya. Solve the problem. Jadi kita tinggal pakai keyword global ini aja, terus digandeng sama nama variabelnya.
Terus jadi dia bisa tuh. In case we were define the value inside a function, but we want to access it globally. For that, we have to define the variable with keyword global. Tinggal ditambahin keyword global langsung jadi bisa. Yang tadinya ini error jadi bisa. Kita lanjut ini. Sekarang aku lagi juga belajar namanya lambda function. Lambda function itu biasanya orang-orang itu bilangnya anonymous function ya. Jadi itu lambda function kayak function, tapi lebih kecil gitu ya. Dan cuman punya one expression, jadi dia one expression, satu ekspresi. Jadi dia cuma misalnya kali, terus kali semua, terus nggak bisa dicampur ya, kali tambah bagi gitu nggak bisa. Dan ini ada contohnya juga. Lambda x, jadi x ini itu parameternya ya. Ya, parameter. Terus diisinya para x-nya itu 5. Jadi 5 dikali 10 outputnya 50. Dan di sini juga ada ya. Contoh lagi MNO M dikali N dikali O. Berarti 2 dikali 3 dikali 4, 24. Kita lanjut lagi nih. Dan di sini ada contoh kalau misalnya kita pakai lambda function di dalam function. Ini sedikit ribet ya tuh. The coming concept could be tough for few student. Sedikit ribet karena ini juga. Jadi kalian lihat aja di sini. Ada function, ada lambda function di dalam function. Terus kita ada variable result, terus kita panggil functionnya dan argumennya itu 3. Berarti 6-nya itu 3 ya. Terus X-nya itu diambil dari yang si 9 ini. Jadi kita print panggil si result terus pakai 9 ini. Jadi bakal dikali dia 9 dikali 3 jadi outputnya 27 gitu. Sedikit ribet tapi ya an only tell application. Kita lanjut lagi. Dan di sini cuman ada we can also use filter and map in build function. Udah dari Python-nya ya. Enggak sih, pakai lambda function tetap. Enggak, ada inbuilt function. Jadi sintaksnya ini ya. Yang nggak bisa di-block lagi. Filter, object, sama iterable. About object you will learn later. And iterable here means the list. Jadi iterable itu kayak variabelnya ya atau listnya gitu. Jadi kalian lihat aja contohnya di sini ada lambda ya. Ini ada list. Ada banyak nomor. Terus ini kita mau ini nih, we have written the code. It will find all number di atas 10. Jadi yang outputnya itu yang di atas 10. Dan ya ini outputnya ya. Cara filternya cuma pakai lambda. Terus ada 6 gitu. 6 lebih dari 10. Udah deh gitu doang, terus ada ininya. Number listnya. Jadi seperti itu ya. Dan di sini ada map juga. Sintaks map itu objek sama sih kayak tadi iterable 1, iterable 2, titik. Mungkin nanti iterable-nya ada banyak gitu yang nggak tahu titik-titik ini. Terus di sini contohnya kalau mau find dari reminder sisa dari number yang dibagi 4 gitu ya. Yang sini sama kayaknya number listnya kayak tadi. Terus di sini pakai map function. Ini ada lambda juga. 6 persentase ini maksudnya sisa gitu ya. Sama kayak pas kita mau ini ganjil genap ya. Persentase 4 number list. Dan ini keluarnya. Ini mungkin misalnya 2 dibagi 4 keluarnya 2.
Kalau 10 dibagi 4 itu kan 2,5 ya. 2,5 berarti yang diambilnya cuma 2 ya. 0,5-nya nggak ada. 0,5-nya. Sama kayak yang lain. Dan mungkin segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Dan kita akan mungkin video selanjutnya fungsinya cuma sampai part 3 aja ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.